ketiga ini. Selamat berjumpa. Sebelum mulai, kita mulai buka dulu dengan doa. Doa dipersilakan. Berdoa dilanjutkan lain waktu. Kalau gitu, berhubung waktunya udah menunjukkan jam 9 lewat juga, boleh langsung dimulai saja. Dipersilakan untuk Pak David. Baik, terima kasih. Billy tadi ya? Iya, Pak. Ya, oke. Jadi kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk semua peserta ya. Saya off-kan dulu kamera saya biar tidak terlalu banyak makan bandwidth. Oke, pada minggu ketiga ini saya coba, saya share screen dulu. Di situ ya, udah kelihatan ya. Oops. Kalau ini kelihatan slide saya? Sudah kelihatan, Pak. Oke, sudah kelihatan. Jadi kita masuk ke minggu ketiga dari workshop Python untuk seismologis. Jadi ini adalah rangkaian workshop Python untuk seismologis yang kita desain untuk sekitar 4 minggu pertemuan. Di sini pada minggu kali ini nanti akan ada beberapa pemateri. Yang pertama adalah saya, di mana saya hanya akan memberikan konsepnya. Nanti untuk hands-on tentang coding itu akan diberikan oleh beberapa mahasiswa saya, gitu ya nantinya. Kenapa seperti itu? Biar nanti bisa lebih interaktif. Nah, pada minggu ketiga ini kita wrap sebenarnya topik kita pada hari ini adalah tentang source mechanism atau mekanisme sumber. Nanti akan saya jelaskan. Jadi rentetan kita dari minggu ke-1 hingga nanti minggu ke-4 itu kira-kira seperti apa, gitu ya. Perkenalkan, nama saya David Prabudi Sahara, begitu ya. Nama saya bekerja di Kakak Geofisika Global FTTM dan juga sebagai editor di jurnal Geofisika. Itu adalah beberapa homepage saya dan juga email. Jadi kalau nanti misal setelah ini ada yang ditanyakan, silahkan bisa menghubungi kita di situ. Background pendidikan saya, waktu dulu saya menyelesaikan S1 saya di ITB tahun 2009, kemudian saya lanjut di berikutnya, kemudian lulus tahun 2011. Saya baru mulai bekerja di ITB tahun 2017, itu setelah saya menyelesaikan S3 saya di KIT, Jerman, dengan beberapa expertise saya kira-kira yang ada di bawah ini. Dari expertise itu kemudian saya coba kita clustering kira-kira penelitian kita dan juga beberapa mahasiswa yang ikut ke saya itu kira-kira seperti ini. Ada fault mechanics, ada underground mining. Fault mechanics ini lebih kepada nantinya bagaimana interaksi antar fault, bisa kita kemudian memodelkan memodelkan stress transfer akibat satu gempa ke gempa yang lain, ataupun juga kita melakukan inversi mekanisme sumbernya seperti apa. Oke, itu cukup advance. Terus kemudian di underground mining kita ada beberapa juga beberapa teman-teman riset kita ngoprek di situ, ada yang dari S3 hingga S1. Terus juga ada seismicity analysis, itu yang kemudian kira-kira terkait tentang bagaimana kita menentukan lokasi hypocenter, kemudian bagaimana mekanisme sumbernya dan lain-lain, baik untuk kasus yang gunung api ataupun kasus yang sesar darat ataupun gempa subduksi. Ini saya sedikit memberikan overview dulu tentang grup kita, tentang pandangan luas begitu ya. Nanti kira-kira saya ingin menunjukkan. Jadi sebenarnya workshop kita, terutama yang hari ini, posisinya itu kalau di dalam grup riset grup, terutama saya ataupun yang di grup riset yang lain itu posisinya ada di mana. Di sini saya agak belum terbiasa memakai Google ya. Di sini suara saya terdengar kan ya sampai sejauh ini? Terdengar, Pak. Belum jelas ya. Oke. Jadi saya biasanya kalau di Zoom itu ada yang di sebelahnya ada apa? Ada, saya tahu siapa yang ikut, ini kok nggak terlalu kelihatan. Oke, tapi nggak apa-apa.
Ini saya coba mungkin ini laser pointernya. Baik, itu sedikit tentang grup kita gitu ya. Ini baru grup yang baru sebenarnya, karena kalau dilihat sebenarnya semua pengajar di sini, baik Pak Zul, Bu Cindy maupun saya juga baru bergabung di kampus. Jadi relatifly kita baru memiliki grup-grup yang kecil lah, grup-grup penelitian yang kecil. Dan ini grup saya yang saya manage dalam sekitar 3 tahun ke belakang gitu ya. Ini yang beberapa mahasiswa yang sedang aktif sekarang. Nah, ini kemudian kira-kira ini yang pengen saya jelaskan dulu, kira-kira kaitan minggu ini atau kita membicarakan apa dan kaitannya dengan minggu yang lalu kira-kira seperti ini. Minggu yang lalu kalau nggak salah kalian diajarkan untuk membuka waveform ini ya. Coba bisa ada sedikit respon biar saya agak ini. Di minggu lalu tuh kemudian ada muncul gelombang P dan muncul gelombang S. Saya minggu lalu agak tidak ikut full, mungkin dari peserta atau panitia bisa sedikit kita cerita dulu sejauh mana pada saat minggu lalu, biar kita akan sambil itu diskusinya lebih enak. Ya. Mungkin Billy silakan. Gimana teman-teman soal minggu lalu? Bisa sedikit cerita dulu. Atau mungkin dari Billy deh. Atau mungkin dari kamu dulu, Bill. Gimana, Bill? Kalau dari saya sendiri, Pak, sebelumnya minggu lalu tuh saya kebetulan lagi kurang enak badan, jadi nggak mengikuti yang minggu lalu. Oke, coba kamu tunjuk satu ya, biar kita kayak ada cerita dulu gitu ya, sebelum masuk ke sana. Kalau gitu, boleh dari... Ya, bisa lihat pesertanya gimana nih. Dari Richard. Boleh, Richard. Halo. Ya. Nah, ya, Richard. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran? Dengar, Richard. Oh iya. Pak, saya coba jawab ya ini Pak, nggak tahu benar atau salah. Tenang Richard, ini bukan kuis. Gimana? Jadi tuh kemarin Pak, kayak ini kita diajarin untuk ngeplot sih Pak. Cuma kayak hasil plotnya itu kayak dari yang single channel dengan 3 channel gitu Pak. Oke. Kamu kalau kemarin terus gimana? Terus jelas. Lanjut. Nah kemarin itu kan ada tugas Pak yang nomor 3. Nah data saya itu kan test.msit kan. Nah itu kayak ada diminta Ibu Cindy untuk buat tampilkan si noise-nya dan gelombang P-nya serta adakan start time dan end time-nya kan. Nah yang saya bingungin itu ketika saya tidak memasukkan yang atribut end time ke project saya, ke yang saya kerjakan itu codingannya itu si noise dan gelombang P-nya ini tidak bisa muncul gitu. Jadi cuma terpotong di selang waktu sekitaran 5 menit. Padahal data aslinya itu bisa mengambil sekitaran 1,5 jam gitu hasil rekamannya. Nah, ketika nanti sudah dimasukkan si end time-nya baru ternyata bisa muncul si noise dengan gelombang P-nya. Awalnya cuma semacam berbentuk gelombang, tapi noise dengan gelombang P-nya ini belum muncul, Pak. Nah, jadi saya mungkin yang saya tangkap sih si gelombang P, untuk memunculkan si gelombang P dengan si noise yang ada di depan ini harus memunculkan si atribut end time-nya juga. Itu aja sih, Pak. Maaf, Pak, kalau salah. Richard, kamu dari mana, Richard? Dari ITB, Pak. Cuma asal daerah Toli-Toli. Oh, makanya suara kamu kental banget dari Indonesia Timurnya. Ya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Mesti kita kan diskusi aja. Kalau kamu tadi bilang start time, end time, berarti di sini kan. Jadi kita, kalau misalkan ada gambar di sini, misal pointer saya di sini gitu ya. Ini kan berarti start time-nya ada di sini kan. Ini highlighter misal. Ini start time-nya di sini, end time-nya berarti di sini kan. Nah, ini yang kemudian kita mau mendisplaynya itu kira-kira seperti apa. Itu yang harus kita definisikan.
Nah, biasanya kalau dalam seismologi nantinya kamu akan definisikan di start time kamu berapa, itu biasanya relatif terhadap ini, arrival time di sini. Baik P maupun yang S-nya gitu ya. Jadi kita kasih dia jeda ke depan beberapa, terus kemudian dia akan berbicara ke belakang. Kenapa kok kita perlu ke depan? Itu biasanya nanti kita pengen analisis sebenarnya signal to noise ratio kita berapa. Kalau kalian berbicara signal to noise ratio, berarti kita akan membicarakan rasio amplitude antara noise. Kalau noise akan muncul di depan sini kan. Jadi belum ada sinyal gempa, pasti di sini ada getaran-getaran kecil akibat aktivitas manusia, akibat banyak hal itu yang membuat dia ada noise. Jadi kalau kita tampilkan dia sebelum dan kemudian setelah, kita akan tahu, relatif tahu signal to noise ratio-nya seperti apa. Biasanya kita makanya diminta start time sama end time. Start time-nya kamu relatif terhadap arrival P ataupun arrival S. Itu cukup penting. Kemudian end time itu kira-kira kalau biasanya kita melakukan sampai kira-kira durasi kodanya itu dia kembali melurus sampai ke akhir. Kenapa? Karena kadang kita juga perlu tahu sebenarnya magnitude yang dari magnitude duration biasanya kita akan mengambil dari durasi dia bergetarnya itu di rekaman itu berapa lama. Kan biar agak kebayang, karena kita akan mau masuk ke source mechanism ya. Jadi source mechanism itu adalah hal yang akan kita dapatkan setelah kalian memproses data waveform ini. Kebayang? Jadi kemarin makanya pada minggu pertama itu adalah introduction to Python, minggu kedua kalian ditunjukkan gambar ini, waveform ini, bagaimana mendisplaykan, terus kemudian single channel ataupun single komponen ataupun three komponen, sampai kemudian nanti kita akan menghasilkan hasil source mechanism dari hasil waveform ini. Kalau Richard tadi kamu sekarang tingkat berapa Richard? Baru mau masuk tingkat 3 Pak. Oh, baru mau masuk tingkat 3, berarti seismologi itu belum dapat? Atau sudah? Sudah Pak. Oh sudah, oke. Buat yang di sini yang seismologinya udah belum ngambil ada nggak? Karena bahasan kita cukup seismologi banget gitu ya. Jadi saya akan terus berusaha untuk memberikan basicnya sekali, tapi kemudian saya ingin tahu kira-kira berarti semua udah ngambil seismologi ya. Kalaupun belum juga nggak apa-apa. Gimana teman-teman? Apakah ada yang masih belum mendapat mata kuliah tentang seismologi? Mungkin bisa nanggepin kalau yang belum. Atau udah semua mungkin ya? Oke, kita asumsikan sudah berarti ya. Kalaupun belum nanti saya akan juga berbicara tidak terlalu mudah-mudahan masih bisa diikuti dari awal sampai akhir. Nah ini kan gelombang P, gelombang S. Nah kenapa kok kita perlu gelombang P? Karena kita perlu tahu, jadi sebenarnya ya kalau saat kita pick gelombang P, kita kan tahu waktu tiba, kan? Waktu tiba itu akan berkaitan dengan waktu tempuh dari sumber menuju ke receiver. Oke. Kalau kita tahu waktu tempuhnya, berarti kita akan bisa menentukan distance. Begitu kita tahu waktu tempuh, kita punya model kecepatan, bisa kita punya time, kita punya velocity model, maka kita bisa mencari distance, ya kan, dari masing-masing stasiun. Saat dari distance dari semua stasiun itu kita dapatkan, maka kita akan dapatkan yang kita sebut sebagai lokasi hypocenter. Jadi lokasi hypocenter itu kita dapatkan dari hasil penentuan waktu tiba ini. Jadi kalau di tiap stasiun kita tahu waktu tibanya, kemudian kita akan tahu lokasinya yang menyebabkan gempa itu ada di mana. Karena konsepnya seperti itu. Oke. Jadi kalau kita kaitkan dengan materi selama workshop ini, maka minggu pertama kalian diberikan introduction. Ini yang diberikan oleh Pak Zul kemarin. Mana ini? Top. Laser point di introduction. Terus kemudian minggu kedua Bu Cindy memberikan waveform ini. Karena data kita berdasarkan waveform ini. Seismologi itu datanya berdasarkan waveform. Yang seperti ini ya. Baik kemudian kalau yang seismik refleksi pun juga sama, dia adalah waveform yang menggambarkan
getaran akibat gelombang yang dicatat oleh seismograf, baik gelombang seismik refleksi ataupun yang kita pakai di standar seismologi seperti kita sekarang. Ini artinya waveform. Waveform ini makanya Bu Cindy kalau dia ditunjukkan start time end time, paling nggak kalian bisa mendisplay itu. Setelah di display kalian bisa melakukan picking. Setelah picking kemarin kalau nggak salah Bu Dian juga menunjukkan atau Mbak Dian menunjukkan bagaimana cross korelasi. Untuk cross korelasi mungkin bisa sedikit komentar, kalau nggak salah kemarin banyak yang bingung ya. Richard silakan dipilih lagi, Richard, Billy silakan dipilih lagi, Bill. Ya Pak. Yang sedikit bercerita tentang cross korelasi gitu ya. Mungkin untuk Mas Ilham Dias Rahmat mungkin bisa bantu cerita juga. Iya Pak, izin menjawab ya. Untuk yang cross korelasi itu kemarin emang sedikit pusing sih, jadi emang agak advance ya Pak. Katanya kita Bu Cindy sama Mbak Dian itu udah bisa untuk tugas akhir, jadi kemarin sih sekedar mengikuti aja. Yang penting saya udah tahu fungsi-fungsinya itu tuh untuk ini, dan diberi penjelasan sih, dan untuk permulaan sih menurut saya udah cukup baik dari Bu Cindy dan Mbak Dian itu untuk menjelaskan, dan cukup menarik. Seperti saya mahasiswa mau masuk tingkat akhir ini tertarik gitu Pak. Oke, bagus. Kadang begini, siapa Ilham apa Idam? Ilham Mbak. Ilham. Jadi kadang saya juga merasakan dulu begitu waktu belajar gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang bikin pusing gitu, kita cerna dulu aja Ilham. Kamu digest saja, kamu simpen itu. Suatu saat tuh kalau kamu nanti misalkan kamu belajar hal lain, terus kemudian tiba-tiba ingat, oh iya itu pernah belajar dulu gitu loh. Memang waveform cross korelasi ini cukup rumit gitu ya. Cuma pengen kita ajarkan, kenapa? Karena itu salah satu cara ke depan itu yang kita cari seperti itu loh. Itu banyak sekali dipakai gunaannya, waveform cross korelasi itu ya. Kita mencari kemiripan waveform. Cross korelasi itu kadang-kadang kita mempadankan waveform kan. Misalkan ada dua sumber saya, misalkan nyalain apa? Discard saya nyalain video saya dulu. Jadi kalau ada dua event begitu, kita pengen tahu dia sebenarnya, misalkan ada dua event, kita pengen tahu dia sebenarnya berasal dari sumber yang sama nggak? Event itu dia kan berasal dari sumber gempa kan? Gempa itu perlu kita pelajari dulu. Gempa itu adalah proses slip yang terjadi secara tiba-tiba di bawah sana. Slip yang terjadi secara tiba-tiba di bawah sana. Saat dia slip, berarti ada energi yang kemudian dia tertransferkan yang tertangkap oleh si geofon tadi. Nah, si waveform cross korelasi salah satunya adalah melihat. Kemudian kalau kita melihat dua event di bawah itu, kira-kira dua event ini berasal dari satu keluarga yang sama nggak? Gitu. Mungkin Mas Ilham Mas Ilham punya kakak atau punya adik nggak? Punya Pak. Nah, Mas Ilham sama kakak Marinya mirip nggak Mas? Mukanya? Agak mirip lah Mas ya. Daripada Mas saya mungkin lebih miripan Mas Ilham gitu kan. Jadi kalau seperti itu maka kita akan mencari sebenarnya. Kita mencari sebenarnya yang masuk ke dalam satu keluarga itu yang mana. Kalau tadi Mas Ilham dengan kakak adiknya mungkin akan mirip, dia masuk satu kakak kan. Kemudian waveform gempa-gempa pun juga seperti itu. Kita cari mana gempa-gempa yang dia masuk dalam satu kakak tadi, dalam satu dalam satu family lah kita bilangnya ya. Karena gempa-gempa yang masuk satu family itu biasanya berasosiasi dengan satu lokasi tertentu. Mas Ilham ini kuliahnya di mana Mas? Saya di UGM Pak. UGM misalkan sebelah UGM ada sesar opak ya Mas ya? Iya. Nah kalau kita pengen tahu nih, kita rekaman-rekaman gempa sesar opak yang dimana dia rata-rata sesar opak tuh Mas? Sesarnya apa? Sesar opak. Nah. Sesar Pak. Nah, strike slip kan, tuh dia memang strike slip gitu kan. Kira-kira kalau kita merekam gempa, kira-kira pasti dia strike slip dan akan memiliki signature yang sama gitu loh. Wah ini dari opak nih gitu loh.
Kalau orang mungkin dari opak kita tahu, mungkin Mas Ilham yang dari Jogja tahu, wah ini dari sana mungkin tahu gitu ya. Nah itu kemudian kita cari waveform itu yang mirip itu dari area tertentu itu seperti apa gitu. Nah yang dari gempa-gempa subduksi pasti karakternya akan berbeda dan kita cari lagi. Dan lebih lanjut lagi kita akan mencari hal seperti itu yang kita sebut dengan waveform cross korelasi. Ataupun yang sekarang banyak berkembang ini sebenarnya Bu Cindy dan Pak Zul itu keahliannya mencari noise cross correlation, ambient noise, bisa ambient noise cross correlation atau ambient noise tomografi gitu ya. Itu tanpa menunggu event, Mbak Cindy sama Pak Zul dia mencoba mencitrakan struktur di bawah sana dengan cara kemudian menghitung waktu tempuh dari satu stasiun ke stasiun yang lain. Jadi seolah-olah dia ada sumber di satu stasiun ke stasiun yang lain. Caranya gimana? Itu kayak sama menjajarkan, dia kayak semacam dijajarkan. Jadi ada gelombang yang datang sampai ke stasiun 1, kemudian dia akan sampai ke stasiun 2. Gelombang itu memiliki signature yang sama kan, kemudian kita cross korelasi. Jadi dia delay antara stasiun 1 ke stasiun 2 kira-kira berapa. Itu dapatnya dengan cara cross korelasi. Begitu kita tahu itu, mereka banyak kemudian melakukan analisis berikutnya. Jadi kira-kira kita perlu untuk melihat karakteristik waveform itu untuk digunakan hal berikutnya. Kira-kira gitu Mas Ilham ya. Jadi meskipun belum terlalu paham, mudah-mudahan suatu saat yang kita berikan tuh bisa jadi lebih paham gitu ya. Nah makanya di minggu ketiga kita akan berbicara source, sumber gitu ya. Sumber dari kok dia muncul waveform ini gitu ya. Itu yang akan kita bahas di minggu ketiga. Plus Python-nya ya nanti. Terus terang ada beberapa, kita ada 2 objektif terpisah antara seismologinya dengan Python-nya di minggu ketiga ini. Nah setelah minggu ketiga kita akan masuk besok di minggu keempat adalah imaging. Karena tujuan kita itu geofisikalis itu pengen mencitrakan struktur bawah permukaan kan, dengan menggunakan prinsip-prinsip geofisika gitu ya, tanpa tidak langsung. Dalam hal ini adalah perambatan gelombang seismik. Kita ingin mencitrakan besok itu kira-kira kalau sumbernya di situ, terus kemudian model kecepatannya seperti apa. Kalau di tempatnya Mas Ilham mungkin sesar opak, kita pengen tahu kenapa kok sesar opak itu slip gitu ya. Berarti mungkin ada anomali kecepatan kan di sesar opak. Seperti apa itu bisa kita citrakan besok di minggu keempat. Sedangkan dan kemudian ada beberapa outlook ke depan tuh apa yang berkembang di seismologi itu minggu keempat, tapi minggu ketiga kita sekarang berbicara tentang source-nya, sumber dari si gempa yang menyebabkan tadi adanya gelombang seismik ini, waveform yang kita rekam. Kira-kira begitu. Nah, saya akan masuk ke dalam kemudian kenapa kok kita perlu mencitrakan sumber. Kita ada di minggu ketiga ini, terus kenapa kok kita perlu mencitrakan sumber. Saya akan membawa sedikit analisis bahwa kita pengen mencitrakan fracture mapping, jadi pemetaan fracture di bawah permukaan. Kalau Mas Ilham tadi sesar opak, berarti sebenarnya itu ada fault besar di bawah sana yang kita nggak tahu, yang itu menyebabkan gempa besar 2006 dulu. Nah, kita pengen petakan si peta sesarnya itu sebenarnya ada di mana di bawah sana, orientasinya kemana, ya kan? Terus kemudian dia seberapa besar, karena orientasi dan seberapa besar akan berakibat kepada magnitudenya nantinya. Kira-kira gitu. Jadi kita pengen dari sumber-sumber itu, kita salah satu jalan adalah mencitrakan jadi fracture mappingnya atau fault mapping di bawah sana secara geofisik. Kalau geologi kan dia datang ke lapangan, dia langsung lihat. Secara geofisik itu kira-kira seperti apa. Jadi tujuan kita sampai akhir nanti adalah fracture mapping untuk di minggu ketiga ini gitu ya. Sampai di sini mungkin dari Mas Billy ada yang disampaikan dari teman-teman? Masih terus? Gimana dari teman-teman? Apakah ada yang mau tanya sedikit dulu sebelum lanjut? Mudah-mudahan ini ya bisa dipahami dengan dicerna dulu lah. Nanti saya hanya berbicara sedikit kok. Saya sekitar setengah jam, ya lebih plus minus setengah jam lah ya nanti. Karena selebihnya akan ada banyak hands on. Tapi harapannya coding itu adalah kalian mencoba semacam membuat code, mencari cara untuk kemudian kalian menerjemahkan apa yang ada di konsep kepala kalian. Jadi kita konsepnya dulu yang pengen saya kuatkan, nanti cara menerjemahkannya itu akan dijelaskan oleh beberapa mahasiswa kita gitu. Ya.
Saya lanjut dulu kalau gitu ya, mungkin. Iya Pak. Oh, Ini udah ada yang bilang bisa lanjut Pak. siap. Ini sebenarnya saya agak bingung nih, Mas Billy. Ini saya nggak kelihatan, ini cuma layar doang nih. Oke, ini misalkan saya ambil contoh aja ya. Kadang saya agak bingung, saya agak merenung kira-kira gimana saya menceritakan fracture mapping ini begitu ya. Karena kalau saya mulai dari teori ke sana, ke teori ke aplikasi akan berat begitu ya. Jadi ya saya kemudian dari aplikasi ke teori, mudah-mudahan cara saya bisa diikuti gitu ya. Salah satu yang sekarang lagi rame, booming adalah tentang hydraulic fracturing. Hydraulic fracturing itu konsepnya ada di sebelah gambar ini. Jadi misalkan kita ada di sini ada sumur injeksi yang berwarna biru, yang berwarna merah adalah sumur produksi. Coba yang ada sumur injeksi, sumur produksi. Kebetulan ini adalah geothermal. Untuk kasus yang lain bisa juga, tapi sini saya hanya ngambil geothermal. Nah, yang pengen oleh engineering adalah saya memasukkan air dari sumber dingin, semacam kita memiliki pemanas di bawah sana, ada water heater gitu ya, yang mana water heaternya adalah batuan, rock gitu ya. Karena batuan begitu dia makin ke dalam, dia makin panas begitu ya. Nah, pengen dipanaskan di situ, kemudian kita ambil. Kalau kita semacam dispenser, kita masukkan air dingin, kemudian dispenser kita akan mengambil yang warna merah gitu ya. Saat kita ambil begitu ya. Nah, berharapnya adalah ada koneksi yang cukup baik dari sumur biru ke sumur merah. Kalau enggak, kemudian dia enggak ada koneksi yang baik, misalkan sumur biru ini kemudian mampet, ya kemudian sumur merah kita enggak akan dapat air dong. Ya kan? Karena tujuan kita adalah memproduksi air panas. Airnya sangat panas, mudah-mudahan malah dalam uap. Jadi kalau uap langsung dipakai memutar turbin dan seterusnya untuk geothermal. Tapi konsep geothermal adalah seperti itu. Dia ada sumur injeksi masuk, kemudian dia ada fracture network di sini, kemudian dia masuk ke produksi well. Baik, kira-kira ini saya mudah-mudahan bisa diikuti. Caranya adalah kalau kita sebelah kiri, maka kemudian kita akan memiliki banyak satu kolam yang besar ini. Nah, ya di sini. Nah, kemudian ini adalah semacam torrentnya. Dia dimasukkan ke dalam water tank di sini kan. Nah, water tank ini kemudian diinjeksikan ke wellhead. Wellhead itu kepala sumur nih ya. Kemudian di sini ada semacam pompa. Nah, pompanya kalau kita lihat truknya banyak banget kan. Kenapa? Karena kita pengen menginjeksikan air dengan tekanan yang sangat-sangat tinggi gitu. Jadi makanya dia pompanya kerjasama dia akan banyak sekali. Begitu nanti diinjeksikan, nah nantinya akan muncul banyak fracture-fracture baru di sini. Engineer tugasnya nanti pengen memonitor fracture baru yang terbentuk, dia harus membuat koneksi yang baik antara biru dengan merah. Jangan kemudian membuat fracture dari biru ke arah kiri, jadi nggak nyambung nanti dia kan. Kan tujuannya dia kan dari biru ke arah merah, berarti ke kanan begitu. Oke. Nah, kan di atas si engineer geofisik harus memonitor nih injeksi udah bener belum gitu loh. Caranya gimana? Kita pakai source mechanism. Jadi begitu diinjeksikan ke bawah, mekanisme sumber dia perambatannya ke arah mana? Apakah dia mendekati merah atau dia mendekati yang biru? Kira-kira di situ. Jadi nanti akan secara bahasan lebih lanjutnya akan ada interplay between induced fracture and existing fault. Tapi whatever itu nggak usah dipentingkan lagi. Tapi misal kasus di sini berarti tugas geofisik untuk source mechanism adalah kita pengen tahu. Jadi bener nggak bahwa airnya mengalir ke kanan? Bener nggak kita bikin fracture-nya ke kanan? Caranya adalah begitu dia mengalir ke kanan menimbulkan rekahan, crack, gempa. Kanan lagi crack, gempa, kanan lagi crack, gempa. Nah, kita monitor dari atas, dari waveform itu tadi kemudian kita pick, kemudian kita tahu oh lokasinya di sana tuh. Kira-kira seperti itu. Jadi ini saya sambil salah satu contoh aja untuk yang hydraulic fracturing biar kalian sedikit lebih menarik gitu. Kadang kalau terkait dengan industri kan biasanya lebih suka. Ini salah satu contoh aja ya. Oke, mudah-mudahan untuk mekanisme sumber bisa cukup pentingnya kita tahu sumbernya di mana, terus nanti itu mudah-mudahan bisa diikuti. Di sini kalau saya lihat ada Daus ya, Mas Daus ini yang dari geothermal itu lebih pahami Mas Daus daripada saya ini untuk menjelaskan ini sepertinya. Oke. Nah, ini nantinya, ini contoh yang pernah kita lakukan mappingnya. Ini kemudian ada EGS itu dia Enhanced Geothermal System. Jadi geothermal sistemnya di enhance dengan cara tadi simulasi biar muncul fault-fault baru.
gambarnya cukup menarik kan ini. Ada 4 sumur gitu atau 4 view, kemudian kita melihat gambar-gambar ini. Oke, sebelum saya masuk ke materi, Mas Billy bisa tolong dipanggil satu lagi peserta? Ya Pak, sebentar. Hmm. Untuk mungkin Mas Iqbal. Oh, Iqbal. Ini Iqbal Katabi. Mas Billy suka memilih cowok ini. Gimana? Yuk, Mas Iqbal. Ya Pak, gimana Pak? Nah, Mas Iqbal dari mana Mas Iqbal? Dari ITB Pak. Oh, dari ITB. Oke, semester berapa? Semester depan masuk semester 5 Pak. Oke, susah ngitung ya kamu. Kalau kamu lihat gambar ini, coba kamu sedikit bercerita. Ini menurut kamu gambar apa ini? Vector mapping. Silakan. Nggak ada jawaban salah. Ini kita cuma pengen mendengarkan saja. Mungkin ininya Pak. Ya, silakan. Apa sih? Kayak pemetaan ininya Pak. Yang di patahannya mungkin Pak. Ya, betul. Pemetaan patahan gitu kan. Ya kan? Di sini ada patahan yang besar gitu ya. Ya kan Mas Iqbal ya? Ya, terus ada patahan yang kecil. Nah, kecil-kecil, besar, kecil, besar, kecil gitu ya. Ya, beach ball ya Pak? Nanti ada beberapa hal. Berarti kan di sini tujuan kita adalah memetakan patahan di bawah sana dengan menggunakan data seismologi tadi kan. Nah, berarti ada beberapa informasi yang perlu kita ketahui. Terima kasih Mas Iqbal kalau gitu ya untuk jawabannya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Jadi saat kita ingin melakukan fracture mapping ini, tujuan kita kan fracture mapping nih. Nah, kemudian kita ingin tahu lokasi fracture-nya itu di mana. Ini kan di kedalaman misalkan 5 kilo. Atau di kedalaman yang di atas ini sekitar kedalaman 2 kilo misal gitu ya. Jadi lokasi itu kita harus tahu dulu. Lokasi fault-nya biasa dicari dengan menggunakan kira-kira fault itu akan berasosiasi dengan gempa kan. Hypocenter itu akan berasosiasi dengan fault-nya kan. Karena gempa itu terjadi akibat slip pada secara tiba-tiba pada satu bidang patahan. Tadi kemudian Mas Iqbal sedikit menyinggung tentang beach ball, yaitu bola pantai. Bola pantai itu apa? Sebenarnya untuk tahu kita sebenarnya si fault orientation itu ke arah mana? Orientasi fault itu seperti apa? Kalau kita lihat mungkin di sini ada fault yang ini sebentar. Saya tunjuk pakai laser pointer. Ini vertikal kan? Faultnya kan? Nah, kemudian kalau di sini ada yang dipping ke arah kiri, misalkan kiri kita anggap barat ya, ke arah barat misalkan seperti itu ya. Terus di sini ada malah yang dipping ke arah kanan. Ini dippingnya ke arah kanan gitu ya. Berarti kita harus tahu kira-kira orientasi si fault-nya itu berapa, dari mana. Ini kemudian nanti kita ambil dari beach ball, bola pantai itu, focal mechanism. Itu akan menjadi materi pertama kita. Oke, saat hands-on-nya. Jadi di sini nih, ini fault-nya di sini nih. Ya kan? Nah, yang ini tegak. Terus kemudian ini dipping ke kiri. Terus ada fault yang lain gitu ya. Karena fault itu dia nggak beraturan di bawah sana gitu ya. Di bawah sana itu ada banyak sekali patahan-patahan. Di bawah tempat kita berdiri juga terjadi banyak patahan-patahan yang kemudian nanti perlu kita petakan. Terutama buat misalkan tadi siapa Mas Ilham tadi yang di Jogja itu kalau sudah dekat sesar opak ya harus dipastikan gitu. Kalau saya dekat sesar Lembang juga harus dipastikan sesar Lembang itu patahannya sebesar apa. Gitu. Kebayang? Jadi saat kita fracture mapping orientasinya kita harus tahu. Poin ketiga setelah orientasi, kita harus tahu ukuran fault-nya seberapa. Ada yang segede gaban gini, atau dia yang kecil-kecil, sekecil semut gitu ya. Semut. Gitu. Nah, kalau yang segede gaban ini berarti berpotensi menyebabkan gempa yang besar. Kalau yang sekecil semut, ya dia akan menyebabkan berpotensi mengakibatkan gempa yang segede semut gitu aja. Oke.
Jadi tapi kita perlu tahu ukuran faultnya berapa. Jadi dari sini kebayang, jadi hari ini kita akan melihat, kita akan membahas tentang lokasinya di mana, orientasinya fault itu seperti apa, kemudian ukuran dari fault itu sebesar apa. Ya. Nah, dari situ mudah-mudahan cara saya benar, maka kemudian kita akan dari ini adalah kemudian ini produk kita, sebelah kanan adalah produk kita ya. Yang tadi fracture mapping tadi saya ulangi lagi, ada lokasinya di mana, orientasinya kemana, kemudian ukurannya seberapa besar. Cara kita melihat, kita menggunakan data waveform, oke? Jadi kita dari tujuan ke realita. Realita kita tuh nggak melihat ini loh ya. Realita kita adalah melihat waveform ini, oke? Saat waveform kita terjemahkan lokasi, kita terjemahkan menjadi hypocenter. Fault orientation tadi yang disampaikan Mas Iqbal, beach ball, bola pantai itu kita sebenarnya melihat focal mekanismenya. Oke, ukurannya kita akan melihat magnitude dan p-value-nya. Jadi kira-kira 3 poin yang sebelah kiri ini yang akan kita bahas pada hari ini. Kita lihat hypocenter, focal mekanismenya untuk melihat orientasi fault di bawah sana seperti apa, magnitude-nya dan kemudian p-value-nya. Dari sini kebayang? Mas Billy kebayang? Bayang, Pak. Oke, good. Saya lanjut ya. Sip, makanya kemudian ini yang kita susun ceritanya. Jadi saya hanya berbicara konsep gitu loh. Saya ngomong 30 menit tapi ternyata udah lebih panjang. Jadi ya nggak apa-apa lah karena kita setting sampai 3 jam doang. Jadi saya menghabiskan banyak waktu untuk dia nampil nanti terserah aja, tenang aja. Kalian masih bisa ini kok. Jadi kita sebenarnya kita set waktunya kira-kira seperti ini untuk hari ini. 30 menit saya, 30 menit Dian, 120 menit untuk magnitude dan p-value. Tapi kemudian saya nambah, mungkin dia nambah, Nabil dan Sandi juga mungkin nambah, nggak apa-apa, karena waktu kita kan 4 jam sebenarnya. Dari jam 9 sampai jam 1 tuh. Oke, makanya saya hanya berbicara konsep. Konsep saya bahwa saya pengen mengantar kalian dalam benak kalian, state of mind kalian udah paham bahwa ini yang mau kita cari hari ini. Hypocenter, focal mechanism, magnitude, dan p-value dengan tujuan tadi untuk misalkan fracture mapping. Itu salah satu doang ya. Makanya kemudian saya menjelaskan itu, nanti kemudian setelah ini saya akan menjelaskan sedikit teori tentang focal mechanism, nanti dia akan masuk ke bagaimana focal mechanism itu tadi, yang beach ball tadi. Bagaimana kita plotting, sebenarnya tidak akan sampai kepada penentuan, karena kan mungkin cukup pusing kalian. Jadi Mbak Dian akan mencoba menjelaskan bagaimana cara plottingnya, plotting focal mechanism, dan juga sedikit kita mengkuantifikasi interpretasi focal mechanism itu seperti apa saya jelaskan bentar lagi. Terus kemudian nanti kita akan bagi menjadi 2 sesi ya. Jadi saya dengan Dian mungkin akan sesi pertama, kemudian nanti Nabil dan Sandi akan masuk ke sesi 2. Jadi kita akan break di tengah-tengah di antara Dian ke Nabil gitu, karena ada sedikit materinya sedikit berbeda jam gitu. Kita akan break dulu. Nah, Sandi dengan Nabil akan menjelaskan magnitude dan p-value. Kira-kira waktunya 2 jam atau lebih. Mungkin nanti kita lihat kondisi nanti ya. Nah, kalau pembicara ketiga ini Nabil Shihab ini, kalau kalian sering nonton TV pasti nama belakangnya nggak terlalu asing kan. Nah, itu memang masih saudara itu. Dan juga Nabil ini saya sengaja mengambil Nabil karena memang Nabil ahlinya di bidang magnitude dan p-value itu. Kita ada software yang namanya Geomeca gitu, itu udah ada lisensinya, itu bisa di-download kalau mau silahkan request ke kita, misalkan masuk ke sini. Nah nanti yang bikin Nabil gitu, waktu dulu. Jadi kalau kalian belajar ke Nabil itu udah suatu hal yang tepat gitu ya, bukan salah orang gitu ya. Terus juga ada Sandi ini juga dia bagus sekali codingnya, jadi mudah-mudahan insight-nya akan cukup bagus dari 2 itu di sini. Untuk Mbak Dian ini dia mau S3 di bidang source semacam fault mekanik lah. Jadi kalau Mbak Dian ngomong focal mechanism juga itu suatu hal yang sangat pas sekali gitu. Nah, objektif kita adalah secara seismologi kalian paham basic Python itu digunakan untuk 3 hal ini seperti apa. Jadi pemahaman seismologi yang saya harapkan adalah kalian paham, ini konsepnya 3 ini, saya pengen 3 ini, kemudian dari sisi Python gimana saya masuk ke sana, begitu ya, nantinya. Terus yang kedua adalah, tujuan kedua adalah,
dari Python itu nanti ini Nabil dan Sandi itu akan mengajarkan modular computation. Kenapa? Karena kita cenderung geofisik itu kita pengen mencapai tujuan, tapi efisiensi script itu kadang berantakan. Nah, Nabil dan Sandi akan menunjukkan kira-kira bagaimana cara kita bisa mengefisienkan script kita biar nantinya lebih rapi, lebih cepat, dan juga kita saat mengecek kesalahan itu akan lebih gampang. Kalau script kita panjang, bertele-tele, itu kemudian kita nyari kesalahan akan berat, karena satu kesalahan ngefek ke lainnya. Tapi kalau kita pecah per modular, itu akan relatif lebih gampang saat kita melakukan testing. Jadi lebih gampang, lebih cepat. Nah, itu kira-kira gimana? Itu yang akan coba kita sampaikan pada hari ini. Kira-kira kita cover dua hal itu ya. Seismology, basic Python, dan kemudian modular computation. Sip. Dari situ gimana Mas Billy? Ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya sendiri sih sudah jelas Pak. Mungkin kalau yang lain ditunjuk satu lagi Mas Billy biar kita sebelum ke setelah ini kita akan sedikit teori vokal mekanisme beberapa saat, okay. Kemudian bagian akan mulai masuk ke situ. Mungkin bisa dari Mbak Stephanie Abigail. Stephanie. Iya. Dari sini kira-kira kebayang yang akan kita lakukan ke depan dalam sekitar 3 jam ke depan? Iya, kalau dari saya untuk sejauh ini sih masih dapat dipahami penjelasan Pak David, karena juga masih konsep. Saya masih bisa mengikuti Pak untuk ke depannya. Mudah-mudahan kamu yang saya ajarkan adalah yang saya inginkan kalian itu coding itu sebenarnya menerjemahkan konsep kalian gitu loh. Kalau kalian konsepnya aja nggak ngerti itu sama aja kalian cuma melakukan sesuatu praktikum gitu. Kita harapkan suatu saat kalian menjadi developer code. Kalau developer code berarti kalian punya konsep dulu baru kalian aplikasi gitu ya. Mbak Stephanie dari mana Mbak? Saya dari Universitas Brawijaya Pak. Oh, Malang? Iya, benar. Oke, tapi nggak lagi di Malang? Iya, saya masih tugas akhir di Jakarta, Pak. Oke. Tugasnya tentang apa? Tomografi kebetulan, Pak. Nah, itu akan menjadi ya kalau tadi mungkin Mbak Stephanie mungkin lebih gampang nangkep ya. Jadi tadi kalau rentetan tadi cerita kita workshop, tomografi itu akan kita munculkan di minggu keempat. Yang imaging itu maksud kita adalah tomografi. Oh ya, baik Pak. Oke, silakan diikuti sampai seterusnya. Ya, baik Pak. Iya. Oke. Nah, ini kemudian kita masuk ke konsep ke teori ya kalau gitu ya, vokal mekanisme biar kalian paham nanti akan plotting itu konsepnya paham. Jadi kalau kita melihat dari konsepnya Anderson bahwa ini adalah 3 klasifikasi Anderson untuk melihat faulting regime di bawah sana itu ada apa. Ini yang pertama adalah sesar normal. Ini kalau tadi opak itu adalah ini sesar geser atau strike slip. Terus kemudian kita akan ada juga sesar naik atau reverse. Nah, kenapa kok muncul ini? Sebenarnya kalau Anderson itu orang Indonesia, dia akan mungkin akan berbicara, mungkin ya, karena saya juga introspeksi saya, kerak adalah batuan yang sedang stres gitu loh. Jadi kerak bumi itu mungkin adalah batuan-batuan yang sedang stres gitu loh. Dia memiliki terhimpit dari sana-sini, ya akhirnya dia stres. Dan kalian tahu kalau orang yang stres, biasanya dia akan cenderung kemudian fail, kemudian break gitu ya. Nah, batuan itu juga seperti itu. Karena dia tertekan dari sana-sini, mungkin dia break. Nah, breaknya itu bisa beda-beda gitu loh. Ada yang dia normal, dalam artian turun, dia strike slip, ataupun dia naik. Jadi secara simplifikasi, Pak Anderson ini kemudian melihat kerak sebagai batuan yang stres itu, kemudian dia mensimplifikasi. Oke, kalau dia stres, kemudian dia fail itu kemungkinan akan ada 3 opsi ini. Dia nggak akan ada opsi, ya ada opsi kombinasi, tapi kemudian opsi utamanya ada 3 ini ya. Ada normal, strike slip, dan reverse. Kalau warna ada RGB, red, green, blue, maka kemudian fault itu ada normal, strike slip, reverse. Tentu nanti kalian bisa mixkan normal dengan strike slip, bisa kalian mixkan, disebut sebagai oblique, strike slip dengan reverse juga bisa kita mixkan. Tapi secara konsep tone warna pertama ada 3 dari normal, strike slip, dan reverse. Tadi yang Mas Iqbal mengatakan beach ball itu ini, yang sebelah kiri. Jadi kalau
Kira-kira biasanya akan ada zona yang berwarna putih, ada zona yang berwarna, jadi tidak berwarna dan berwarna. Warna kan bisa macam-macam, ada merah, biru, hitam, abu-abu, terserah yang sukanya memberi warna. Cuma biasanya yang tidak berwarna, kalau dia, saya hafalin dulu, kalau tidak berwarna ya di tengah itu yang disebut sebagai normal. Kalau kebalikannya berarti dia thrusting kan, atau reverse itu. Untuk strike slip biasanya akan membentuk pola seperti ini. Oke. Jadi kira-kira secara faulting regime seperti itu. Itu adalah beach ball vocal mechanism tentang fault itu. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Kira-kira adalah hal seperti ini. Ini misalkan kita ada ada satu model begitu ya, kotak gitu. Model ini kemudian kita dorong, yang atas kita dorong ke kanan, yang bawah kita dorong ke kiri. Dia akan kebentuk seperti ini. Dia masih di elastis ini. Kalau kita lihat tengah itu masih elastis. Ya, setelah di sebelah kanan dia udah brittle, udah hancur, elastisitas dia udah enggak, udah terlampaui. Cara batuan dia udah stres, dia udah menahan stres, lama-lama dia akhirnya break juga kan. Nah, breaknya itu kita sebut sebagai brittle. Coba yang. Nah, kalau seperti ini berarti coba kalian misalkan kalian sebagai orang itu berdiri di sebelah kanan dari blok yang atas. Oke, kalian bayangkan ada dua blok, kan blok atas dan blok bawah. Kalian berdiri di sebelah kanan dari blok yang atas, maka kalian akan merasakan bahwa kalian akan didorong. Kebayang? Ini karena gerakannya yang blok atas ke kanan. Jadi kalau kalian ada di sebelah kanan, misalkan di posisi saya yang ini kursor saya berhentikan di situ, kalian akan merasa diri kalian itu akan didorong. Kebayang? Nah, kalau kemudian kalian orang itu saya taruh di sebelah kiri di sini, kalian akan merasakan bahwa diri kalian itu kalian akan ditarik. Ya kan? Karena bloknya menjauhi kalian. Ini yang misalkan di kiri bloknya menjauhi kalian. Kalau yang tadi di kanan bloknya mendekati kalian karena didorong ataupun ditarik begitu ya. Dari sini konsepnya paham? Setelah didorong ditarik itu yang kita lihat dari waveform adalah hal seperti ini. Ada daerah push, daerah pull, ya kan? Ini ya faultnya tadi. Begitu di depan yang push, dia akan semacam dia ada kompresi dulu baru kemudian dia ini. Yang pull dia akan mendapatkan dia turun dulu baru kemudian dia naik. Kemudian dia push dia akan naik dulu baru kemudian dia turun. Kalau dia pull dia akan turun dulu kemudian dia naik. Oke, jadi ini kalau tadi saya konsepnya bahwa ada kalian merasakan didorong ataupun ditarik, sebenarnya waveform merasakannya seperti itu, dia naik atau turun, dia turun seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Tadi kalau Mas Ilham ya, tadi yang dari Jogja ya, Mas Ilham? Masih ada? Iya, Pak. Waktu kamu gempa Jogja itu, kamu lagi di mana? Yang 2006? Saya masih lagi kecil, di rumah, Pak. Masih ya, kecil, masih kamu? Kecil, Pak. Waduh, yeah. Susah itu. Jadi gempa Jogja itu, saya berasal dari Jawa Timur, saya dari Trenggalek gitu ya. Saya waktu dulu kuliah di ITB waktu 2006 gitu ya. Jadi gempa Jogja itu adalah tengah-tengah dari kota saya ke Bandung gitu ya, di tengah-tengah dia. Nah, pada saat gempa Jogja, ibu saya di Trenggalek itu merasakan dorongan yang gonjangan yang besar. Sedangkan saya di Bandung itu nggak merasakan apa-apa. Loh, kenapa? Padahal dia di tengah-tengah loh Jogja itu. Kalau naik kereta itu pasti dia sampai tengah-tengah nih, udah baru sampai setengah jalan nih gitu. Kenapa? Karena konsep ini tadi push and pull itu, artinya energinya dia akan tersebarnya tidak serta sama. Di push itu akan daerah dengan konsentrasi stres tinggi, sedangkan pull itu lebih rendah. Makanya kemudian kita pakai analisis ini untuk Mbak Dian sebenarnya yang pakai analisis ini kira-kira untuk kemudian muncul gempa berikutnya di mana. Oke, tapi itu ceritanya aja. Jadi push, pull itu kita rasakan di waveform, kita rasakan di orang, intensitas juga akan berbeda bahwa gempa itu bukan satu ledakan yang merasa ke segala arah, tapi kemudian dia kira-kira ceritanya seperti itu. Jadi ada konsentrasi energi dan seterusnya. Nah, ini kemudian kita ada visualnya seperti itu. Nah, kemudian ini kalau kemudian nanti kita lihat, ini kan tadi ada yang turun, naik dulu, kalau ini turun dulu, ini naik dulu, ini turun dulu. Kita dari sini kita bisa klasifikasikan, kalau masuknya seperti itu, kita akan mendapatkan visual seperti ini. Kalau kemudian kita nanti mendapatkan distribusi stasiunnya tersebar di sekitar sumber, terus kemudian kita buat seperti ini, kita bisa bikin zonasinya.
Makanya jadi ini itu sebenarnya zonasi vokal mechanism itu kita dapatkan dari bisa yang paling pertama adalah first polarity-nya, apakah dia naik atau dia turun, kompresi atau dilatasi. Kira-kira seperti itu aja ya konsepnya. Naik, turun. Ini berarti di sini nih. Kalau di sini seperti ini, yang sesar normal, misalnya saya ambil sesar normal, berarti daerah di sini stasiunnya, semua stasiun di sini dia akan mengalami yang full seperti ini. Oke. Sesar naik yang di tengah-tengah sini, maka dia akan mengalami zona yang berwarna push yang seperti ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya, cara menentukan vokal mechanism. Ini cara yang sederhana, cara yang agak kompleksnya pasti kita akan kemudian waveform fitting. Tadi kan kita sebenarnya di sini baru ngomong satu fasa gelombang doang, tek gitu doang, naik atau turun gitu ya. Kalau mau lebih bagus ya kita harus waveform fitting, tapi itu cerita lain. Karena lebih rumit, maka kita bisa tahu sebenarnya tadi slip aja atau ada komponen yang lain, ada opening dan lain-lain, gitu ya. Ini cukup advance, saya nggak akan menjelaskan banyak, biar kalian tidak tercampur-campur pikirannya. Yang pasti secara konsep paling sederhana adalah ini, begitu ya. Oke. Nah, ini kemudian nantinya maka Python tutorial itu kita akan melihat ini. Yang pertama adalah kita mencoba download dulu dari katalog vokal mechanism, misalkan di Sumatera kita ambil gitu ya. Nah, dari sini Mbak Dian akan mencoba menjelaskan bagaimana cara plot tersebut, vokal mechanism tersebut di dalam peta. Plot itu kemudian dari plot ini maka kemudian kalau misalkan kalian jeli kita akan melihat bahwa zona pensesaran di sini dengan yang di Sumatera itu berbeda. Berbedanya apa nanti biar dijelaskan oleh Mbak Dian ya, ahlinya di situ kan, jadi saya nggak akan banyak menjelaskan ya. Kalau beda kan di sini, nah ini nanti ditunjukin caranya gimana seperti itu. Oke, bayang. Yang tutorial kedua adalah ini kan sebenarnya tadi saya bilang bahwa kalau ada warna itu ada red, green, blue, RGB itu sebenarnya warna kan ada banyak, yang mana yang lainnya adalah kombinasi dari RGB tadi kan. Nah kemudian volt itu juga tidak seperti itu doang gitu. Kalau kita lihat yang satu ini kemudian dia akan ada kita sebut sebagai pure reverse, yang kedua pure strike slip, yang ketiga pure normal, pure strike slip. Nah yang kelima misalkan ini apa ini? Mas Billy bisa dipanggil satu lagi, Mas Billy. Ini slide terakhir saya sebelum masuk ke materi ya. Iya, Pak. Mungkin bisa Mbak Haulia Lia. Mbak Haulia. Ada Mbak Haulia? Mana Mbak Haulia? Atau Mbak yang lain? Haulia mungkin bisa. Atau yang lain nggak apa-apa? Oke, kalau gitu yang lain aja ke Mbak Putri Agung. Bisa unmute mic-nya, habis itu oke, nggak ada, kalau nggak Mas Bill aja deh. Bill, gimana Bill? Yang mana yang 5 ini apa ini Bill? Oh, nomor 5. Kalau yang 5 oblique slip, Pak. Obliknya apa dan apa? Cliff. Ingat, dia yang putih di tengah. Yang putih di tengah apa tadi? Putih di tengah berarti dia normal. Oke. Ya, normal. Normal dan dia normal tapi oblik, berarti dia normal dengan ada komponen strike slip, ya kan? Ya. Nah kemudian kalau seperti itu, kalau warna itu RGB itu misalkan yang warna lain itu kita bisa tahu R-nya berapa, G-nya berapa, B-nya berapa. Kalau seperti itu normalnya berapa persen, strike slip-nya berapa persen? Kamu bisa nentuin nggak? Kita kuantifikasi. Nah, caranya kalau itu susah memang. Jadi kalau kita lihat ini langsung saya kan ngomong dia normal strike slip gitu ya. Kalau ini kan trusting strike slip kan. Nah, kemudian komponennya berapa itu yang nanti akan kita tunjukkan di namanya ternary diagram. Jadi masing-masing dot di sini merepresentasikan satu vokal mechanism.
Kalau dia kemungkinan misalkan poin 2 kita ambil plot di sini, dia akan kemungkinan lokasinya akan ada di zona di sini. Pure strike slip, sangat sedikit komponen normal dan reverse. Kalau kita ambil gambar 3, dia akan muncul di sini. Oke? Saat dia komponen keempat, gambar 1, dia akan muncul di sini. Nah, yang 5 dan 6 ini dia akan muncul somewhere di tengah-tengah sini yang akan kita cari. Jadi dominannya dia apa, begitu ya. Nanti itu makanya pada hari ini kita akan menunjukkan cara plotting vocal mechanism. Yang kedua adalah kemudian kuantifikasi, quantitative interpretation vocal mechanism dengan cara mengikuti yang kita sebut sebagai ternary diagram. Biar tadi Mas Billy kalau jadi langsung tahu nantinya, oh ini normal strike slip, komponen normalnya berapa, strike slipnya berapa, caranya diambil dari sini. Oke, kebayang? Ada yang ditanyakan? Gimana dari teman-teman? Apakah ada yang masih belum terlalu nangkep? Sip. Tipsnya nggak ada. Kalau cukup kita langsung ke sini dulu. Mungkin saya akan masuk ke silahkan Mbak Dian. Silahkan Dian untuk diteruskan untuk melihat bagaimana tadi yang kita sampaikan deh ya. Untuk ini saya udah ya. Oh, you are presenting. Stop presenting. Nah, oke. Nah, sekarang Dian silahkan kemudian untuk hal tadi. Jadi saya molor setengah jam Dian. Ya, apa kamu itu aja. Silahkan. Oke, selamat pagi Pak David, Billy, dan teman-teman semua. Ini saya akan mendemokan gimana cara ngeplot beachball di Python. Sebelumnya, seperti yang udah dijelasin Pak David, kita belajar cara ngeplot di Python, juga cara bikin ternary diagram kayak gitu tersebut. Sebelumnya, kita download dulu data vocal mechanism di GCMT. Saya share screen dulu. Udah kelihatan? Jadi kita download data vocal mechanism di salah satunya di GCMT, di Global Centered Moment Tensor. Nah, dia itu di website ini dia rutin ngeluarin vocal mechanism dari beberapa gempa di seluruh dunia, gempa-gempa yang cukup besar. Kita masuk ke katalog search-nya, web search-nya. Terus kita bisa masuk pilihan starting date sampai end date itu. Kemudian teman-teman waktu download jangan lupa pilihnya yang PS Mecha sama yang PS Velo Mecha. Kemudian saya pindah saya udah download dahulu, kemudian saya langsung pindah ke Python-nya. Dian, kalau untuk datanya udah di-share ke peserta kan ya? Udah. Oke. Nah, ini dia seperti yang udah di-share sebelumnya. Seperti file yang saya sebelumnya, di situ ada file datanya juga. Tapi sebelum saya masuk ke data yang lebih expert yang plot di peta, saya coba plot satu persatu. Teman-teman boleh buka plot vokal 001.py. Kita manfaatkan si OpSpy itu untuk ngeplot beachball. Ini saya mau mengimport dulu.
Berarti import ini ya, functionnya ya? Ya, import function dari OpSpy. Functionnya function beachball. Kemudian function beachball itu bisa pakai inputan strike di break. Jadi kita siapin strike di break kita, kita beri nama MT. Ini adalah contohnya, saya ngambil dari data event dari GCMT. Kemudian kita ketikkan MT3, karena MT3 ini size-nya terserah, plan width terserah, terus warnanya. Coba saya run yang untuk strike slip. Nah, ini dia muncul, ini strike slip seperti yang dijelasin Pak David sebelumnya. Kemudian, saya ambil contoh lainnya yang trust fault. Saya coba run untuk bagian ini. Nah, ini adalah trust fault. Ciri khasnya yang berwarna itu di tengahnya. Kemudian, selanjutnya, Mbak Dian, ya, itu kan ada strike di break ya. Jadi komponen ya, ketiga adalah break ya. Itu minus 180 itu gimana, Dian? Atau 90 itu gimana? Strike di break. Yang sebenarnya yang komponen break aja, mungkin kamu jelaskan sedikit ya. Kalau, oke. Jadi kalau komponen break itu saya coba slide. Saya coba start mechanism after restart convention. Nah, ini. Nah, ini udah terlihat semuanya. Jadi, kalau rake-nya itu, nah ini kan sesar kita. Nah, rake itu sebenarnya bagaimana sih batuan itu meluncur di bidang luncurnya begitu. Nah, ini kalau misalnya negatif, dia akan meluncurnya ke bawah begitu. Kalau 108, kalau 180 dia di sini. Jadi kalau minus 180, dia itu muter ke bawah sini gitu. Dia disebut right lateral. Itu. Saya kembali ke dari sini sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, begitu. Kemudian saya lanjutkan kalau gitu. Berikutnya itu saya mau coba mengenalkan trust fault. Karena kita ngambil data di Sumatera terkenal dengan megatrust. Seperti tahun 2004, gempa bumi terjadi 2004, yaitu megatrust. Nah, dia tuh punya ciri khas, dia itu trust fault tapi landai gitu. Nah, selanjutnya untuk normal fault seperti ini. Nah, ini normal fault seperti yang Bapak ceritakan, di tengahnya warna putih. Selanjutnya, di alam itu tidak semuanya itu murni normal fault, murni trust fault atau strike slip. Ada juga gabungan seperti ini. Begitu. Kalau ini dia mirip dengan trust fault karena berwarna di tengah, cuma dia agak geser sedikit. Berarti ini gabungan antara trust fault dan strike slip. Gitu. Nah, untuk plotting vokal mechanism di OpSpy, dia selain menerima inputan strike di break, dia juga bisa menerima inputan moment tensor. Gitu. Nah, moment tensor ini kita dapatkan seperti yang sebelum pada menjelaskan, cara menghitung vokal mechanism itu bisa ngelewat inversi gelombang seismik. Nah, dari inversi itu kita dapatin moment tensor ini, komponen dari MT moment tensornya ini.
Kemudian saya coba plot dengan komponen moment tensor. Jadi moment tensor ini ada 6 nilainya, yang mana masing-masing itu berasosiasi dengan nilai momennya pada arah tertentu. Di sini dia menggunakan RT tapi arah koordinatnya. Kemudian kalau normal fault diplot dengan moment tensor akan seperti ini. Begitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, saya langsung lanjut aja ngeplot di base map di peta. Nah, sebelumnya itu kita import dulu semua modul yang kita butuhkan. Di sini kita bakal butuh modul base map. Di beberapa pekan lalu kita sudah sempat install base map, namun ada yang beberapa problem. Di salah satu di PC saya juga problem, saya tambahkan tulisan ini gitu. Kemudian kita loading data dulu. Kita loading data vokal GCMT AR. Yang AR ini yang isinya adalah strike, deep, break. Saya ambil contoh untuk ngeplot yang dengan strike, deep, break. Kemudian kita loading data dulu. Loading data seperti ini. Di Python kita melakukan looping untuk loading data. Jadi kita buka filenya, kita read, terus kita tambahkan readline. Readline ini untuk membaca line pertama dari si dot-nya. Jadi karena filenya ada headernya, jadi line pertama kita skip dari pembacaan longitude, latitude, dan sebagainya. Kita skipnya caranya pakai readline. Baru selanjutnya kita looping untuk membaca data yang di bawahnya. Nah, setelah itu saya coba run dulu. Sudah keluar, dan kemudian yang kita punya itu kan adalah saja depth. Jadi yang kita punya itu adalah matrix depth dan lainnya. Jadi saya pengen memvariasikan kedalaman ini, saya plot warna berbeda-beda untuk perkedalaman. Saya pengen ngeplot warna yang berbeda-beda pada rentang kedalaman tertentu. Jadi saya coba bikin function seperti ini. Function sudah sempat dibahas oleh Pak Zul di minggu pertama. Saya bagi kedalaman per 40 km. Kemudian saya sudah punya function ini. Jadi misal depth AR data pertama ini kedalaman 66. Nanti saya masukkan di function, kita bisa mendapatkan warnanya. Warnanya adalah R ini adalah red. Kemudian saya bikin list untuk menyimpan file warna dari kedalaman. Kita ada punya list warna untuk kedalamannya. Selanjutnya baru kita plot di base map. Ini mulai plotting. Nah, di base map itu biasanya kalau mau mulai ngeplot, kita bikin fix sama dengan plt figure. Kita definisikan fix size-nya. Plt ini dari matplotlib. Ini. Jadi kita perlu punya juga matplotlib. Biasanya sudah terinstall oleh Anaconda. Kemudian ini adalah fungsi keseluruhan, adalah fungsi ngeplotnya. Saya hanya note beberapa aja. Nah, ini untuk munculin peta Sumatera kita perlu base map. Nah, setelah kita masukin base map, kita masukin batas-batas koordinat peta yang mau kita plot.
gitu. Kemudian setelah itu kita juga masukin si vokal mekanisme itu ke dalam basemap kita. Ini adalah fungsinya. Begitu, masukinnya juga dengan looping. Begitu. Selanjutnya kita tambah aksesori di sebelah sini. Aksesori ini yang saya masukkan adalah masukin toolbar dari Sidap. Lalu kita coba. Ini agak lama. Kita tunggu dulu sebentar. Sambil nunggu ada yang mau ditanyakan, dipersilakan kalau ada yang mau nanya. Ini kita sampai di mana dia nih? Saya agak ini ya. Kita lagi ngeplot basemap Sumatera, Pak. Basemap Sumatera. Ini sebelumnya belum diajarin ya? Sebelumnya, kayak di minggu pertama udah sempat dijelasin dikit gimana ngeplot peta seperti. Oke, silahkan. Itu ada yang bertanya itu, yang mungkin Mbak Aan itu bisa langsung bertanya dengan suara ya, Yan ya? Ya. Silahkan. Oh, ini Mbak Aan nanya untuk yang lain ini Pak, yang di awal. Jadi basemap itu plot petasnya udah keluar, jadi kayak gini kurang lebih petanya. Ini saya tambahin toolbar warna. Pertanyaan tadi, jadi kita untuk nampilin peta Sumatera itu di Python perlu install basemap. Nah, untuk setelah install basemap pada beberapa PC itu ada yang bermasalah, di saya juga. Saya itu waktu itu bermasalahnya itu nggak muncul, bentar. Jadi dia itu kayak mencari, saya coba dulu. Nah, ternyata kulisnya sih nggak apa-apa. Jadi sebelum itu Pak kayak bermasalah kayak nyari file FPSG. Nah, untuk mencari untuk solusi dari problem itu di line ini gitu. Itu kurang lebih Nah, tapi ini mesti disesuaikan dengan direktori tempat penyimpanan Conda kita. Oke, jadi itu sesuai dengan masing-masing komputer nanti ya? Ya, betul sekali. Saya kan misalnya di C, di users, terus user, kemudian di Anaconda 3, terus di masuk ke library maksudnya. Ya, begitu kurang lebih. Jadi kayak disesuaikan sama file directory kita. Gitu. Sip, mudah-mudahan Mbak An bisa kejawab ya. Terus kembali ke plotting ini. Nah, ini adalah hasil dari plottingnya. Saya coba modif sedikit untuk kedalamannya. Jadi, kedalaman dangkal sampai 40 km saya beri warna kuning. Sampai 80 meter saya beri warna merah, dan selanjutnya sampai 240 km saya beri warna hitam. Nah, ini distribusinya ini seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat sini dia macam-macam ya, ada yang thrust fault, ada yang strike slip, yang ini, terus ada yang thrust fault, terus ada juga yang normal fault yang sebelah sini gitu. Nah, di Sumatera ini bervariasi karena dia bergantung pada tektonik settingnya, tektonik stressnya. Kita bisa membandingkan dengan tektonik settingnya. Nah, ini sebagian besar sini thrust fault karena sini ada subduksi. Jadi ciri khasnya subduksi itu dia punya gempa-gempa dengan mekanisme thrust fault. Kemudian di sini ada strike slip, beberapa strike slip yang cukup mirip gitu. Karena di sini dia itu ada Sumatran fault, Sumatran trend
Jadi seperti ini mungkin Pak David yang rate-nya itu minus 180 karena dia mengarah, pergeserannya mengarah ke kanan gitu. Apa yang ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman peserta? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Selanjutnya kita ingin ngeplot vokal-vokal ini ke dalam diagram ternary seperti yang dijelasin oleh Pak David. Nah, teman-teman bisa download FMC. Jadi FMC vocal mechanism. Jadi ada yang sudah membuat Python package itu, Python program untuk membuat ternary. Jadi kita tinggal menggunakan ini. Jadi FMC, teman-teman kalau mau baca lebih lanjut bisa buka FMC vocal mechanism. Lalu bisa di-download. Nah, untuk yang kemarin dikirimkan tuh saya sudah mendownloadkan juga si package FMC ini. Jadi kita tinggal pakai. Nah, ini folder FMC, saya sudah ekstrak, terus seperti ini kurang lebih. Nah, jadi kita FMC itu kita tinggal kayak nge-run aja di terminal kita. Nah, di Spider ini teman-teman bisa nge-run-nya itu lewat terminal Conda. Bisa nge-run lewat terminal Anaconda Prompt, atau teman-teman bisa menginstal terminal di dalam Spider. Kalau mau menginstal terminal di dalam Spider, itu bisa search di Anaconda Cloud, terus ketika Spider terminal menginstal seperti cara pakai Conda. Kemudian coba saya akan coba pakai Anaconda From. Nah, ini udah muncul Anaconda From saya. Teman-teman jangan lupa waktu mau nge-run si FMC, masukkan file data teman-teman ke dalam folder program FMC tersebut. Saya simpan file saya itu di drive D. Jadi kita pindah dulu ke drive D, D.2. Sudah masuk ke drive D, kemudian saya coba masuk ke folder di mana saya nyimpan file-file saya, file-file untuk ternary diagramnya. Ini saya sudah masuk ke dalam folder FMC-nya, ada file-filenya, ada program C dari FMC itu. Kemudian untuk menghasilkan program ternary, untuk menghasilkan gambar ternary seperti yang bisa Pak David, kita bisa ngetikin seperti ini. Bisa coba salah satu saja,
teman-teman bisa baca langsung ke manualnya. Di situ ada macam-macam, ada banyak banget model-model ternarinya, juga bisa melakukan banyak hal lainnya lagi. Saya akan mencontohkan salah satunya saja. Jadi itu datanya udah disimpan di vokal gcmt -cmt.dat. Nah ini udah dikeluarkan, udah keluar outputnya seperti ini. Terus kita bisa melihat di kolom sampingnya itu ada kode N, R, ada SSR. Ini maksudnya pengelompokan dari si vokal itu, yaitu normal atau reverse atau track slip reverse gitu. Sudah muncul gambarnya di yang ini. Saya coba buka dulu. Nah ini hasilnya, gambarnya peta plot dari vokal mekanisme kita. Jadi dia bisa membagi vokal-vokal mekanisme yang sebelumnya diplot di gambar peta Sumatera ini. Kita bisa lihat di sini sebagian besar itu dia reverse atau threshold karena dia mengakomodir dari subduksi di Sumatera itu. Terus beberapa stack slip-nya mungkin tidak terlalu baik data stack slip-nya. Di sebelah sini stack slip, di sini normal. Gitu. Sejauhnya yang mau ditanyain? Gimana teman-teman? Masih bisa ngikutin dan atau mungkin ada yang ketinggalan dan mau nanya? Kalau nggak ada, saya lanjut sedikit. Saya mau nunjukin diagram Hudson. Nah ini. Jadi kalau misalnya kalau ternary itu dia secara umum hanya ngeplot komponen, maksudnya hanya ngeplot vokal mekanisme yang reverse, normal, stack slip. Ada yang lebih advance lagi, yaitu Hudson diagram. Jadi dia itu ngeplot bukan hanya normal, reverse, stack slip, tapi juga vokal mekanisme yang merepresentasikan dari tarikan gitu. Jadi kalau misalnya tadi gambar normal, stress, track slip itu dia itu kan kayak karena ngalami tekanan batuannya. Jadi kayak misalnya track slip itu kan dia geser-geser begini, terus kalau normal kan ke atas, kalau reverse kan ke bawah. Nah ada juga vokal mekanisme dari gempa-gempa yang bukan karena stres, tapi dia karena tarikan. Jadi kalau track slip kan dia begini, ada yang karena tarikan jadi kayak ngebuka gitu, opening. Nah, itu bisa diplotkan di diagram Hudson. Nah, kalau yang opening ini secara khusus, salah satu contoh gempanya itu seperti misalnya kalau di gunung terus ada kayak magma naik,
Nah, itu bikin batuannya kayak meregang gitu. Nah, itu contohnya begitu. Teman-teman kalau mau ngeplot diagram Hudson, saya tunjukkan saja bisa ngedownload package Pyroco. Masuk ke pyroco.org. Nah, ini software package khusus untuk seismologi. Tapi dia itu under Linux, jadi saya nggak contohin di sini. Nah, di Pyroco ini dia ada salah satu fungsi untuk ngeplot diagram Hudson. Kita sudah masuk ke pyroco.org, kita lihat contohnya di sini. Ini contohnya, ini banyak sekali examples-nya. Kemudian saya masuk ke plotting Hudson. Nah, ini dia. Nah, ini dia peta yang saya tunjukkan tadi. Kurang lebih saya presentasinya sampai situ dulu. Mungkin kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan. Oke. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Dian bisa tolong ditunjukkan tadi yang peta Sumatera, hasil ngeplot peta Sumatera dan ternary diagramnya. Boleh, Pak. Ini Pak. Yang sebelah kiri base map-nya ya? Nah, sebelah kiri saya searching map base map-nya. Kalau yang ini saya searching map di internet. Oke, coba yang tadi hasil plot vokal mekanisme tadi. Ya, ini. Yang gambar ketiga kalau salah dia. Nah, mungkin coba kita tanyakan kepada peserta, dua gambar ini bisa dihasilkan nggak? Atau sudah bisa tadi? Saya agak miss tadi. Mas Billy, mana yang ini dua gambarnya udah bisa dihasilkan oleh peserta? Kalau dari saya sendiri udah, Pak. Oke, dari yang lain juga. Dari yang lain mungkin ada yang nggak bisa atau ada kendala mungkin bisa bilang. Dari sisi codingnya kan Mbak Dian udah menyiapkan code-nya ya untuk bisa langsung di run gitu untuk data yang di download di Sumatera dengan tentang seperti ini. Kalau kita lihat kan yang sebelah kiri itu yang diplot oleh Mbak Dian itu kan dia ada rata-rata gempa di Megatrust kan ya di sini. Iya, Pak. Sebenarnya kalau kita lihat kan dia rata-rata reverse ininya yang dia berwarna di tengah itu. Jadi makanya begitu kita ke ternary itu maka dia banyakkan muncul titik-titik yang di zona yang dia sekitar reverse gitu ya. Sedangkan strike slip juga cukup banyak, itu adalah sumbangsih dari si sesar Sumatera yang kebetulan berada di tengah-tengah gitu kan ya. Ya. Oke. Saya kira seperti itu. Ini apa ya, untuk workshop ini karena waktunya juga mungkin kita ingin memberikan sesuatu yang bisa melekat kepada peserta, jadi kita nggak terlalu banyak. Jadi kita hanya menunjukkan kira-kira bagaimana cara plotting ini, ya ya. Dan kemudian quantitative interpretation-nya yang ke arah Hudson itu. Jadi kebayangkan di sini kan ada reverse-nya banyak banget ya, dia muncul dari depan yang subduction zone-nya itu. Terus di sesar Sumatera juga ada banyak, maka kemudian strike slip kita menemukan juga cukup banyak di situ. Yang di zona tengah itu berarti dia yang tadi, yang siapa yang Billy dari bingung tadi, mungkin yang komponen tengah ini Bill. Jadi dia ada beberapa hal di situ yang dia sebenarnya mix antara beberapa tipe sesar itu. Coba kita tanyakan ke peserta. Mungkin Dian ya, dari Dian udah cukup? Udah, Pak. Kalau udah cukup kita tanyakan ke peserta, ada ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, mungkin kita break dulu sebentar sebelum nanti kita masuk ke materi kedua. Ya. Gimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan terkait materi yang ini, terkait mekanisme?
Dari Akmal udah bisa. Maksudnya mumpung ada ini loh, kalau kalian ketemu problem di sini mumpung ada yang bikin code gitu loh. Jadi enak nantinya kalau ada langsung dibenerin. Tapi kalau udah bisa nggak apa-apa ya. Berarti kita udah mungkin sesi pertama sampai di sini dulu, Billy. Oh, ada yang mau tanya Pak di komen. Silakan Dian, jawab. Dari Rasin, mohon maaf yang bertanya itu tadi Anaconda From untuk apa ya? Jadi Anaconda From itu untuk merunning diagram ternary. Karena diagram ternary-nya itu saya coba share screen kembali. Diagram ternary-nya itu diinstal dari Python, dari Python package FMC. Jadi itu udah berupa script Python gitu. Jadi kita manggil script, jadi bisa baca lebih manual. Kita manggil scriptnya, kita masukin data inputnya gitu. Jadi Anaconda From itu untuk merunning ternary diagram karena perlu diketikkan di terminal gitu. Semoga udah bisa menjawab. Apa udah bisa menjawab, Rajin? Oke, tipnya sudah. Mungkin ada yang mau tanya lagi, kalau enggak saya kembalikan kepada Billy. Iya. Gimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin saya tunggu nyampe 10.38. Kalau masih belum ada yang tanya, berarti saya anggap udah atau 10.37 deh, biar lebih cepat. 10.37 mungkin masih ada yang bertanya. Yang mungkin masih kendala, mungkin tadi nggak bisa muncul base map-nya atau bisa muncul ternary diagram. Oke, kalau gitu saya anggap semuanya udah bisa ngikutin sampai akhir tadi. Berhubung ini sesinya sudah selesai, terima kasih buat Mbak Dian sama dengan Pak David buat materi di sesi 1 ini. Sekarang mungkin kita break dulu selama 15 menit, berarti nyampe 10.52. Bisa kembali lagi ke sini untuk mengikuti sesi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mas Nabil dan Mas Andi. Kalau begitu, buat yang masih stay, dipersilakan. Ditunggu kembali di 10.52. Buat yang mau live juga jangan lupa untuk kembali di 10.52 nanti. Silakan, selamat istirahat dulu semuanya. Oke Billy, ketemu nanti ya. Ya Pak.